Penebus kita, Allah yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari kita membawa hati kita di hadirat Tuhan. Kita bawa seluruh kehidupan kita ada di hadirat Tuhan.
Bapak Ibu terkasih, saya ingin bawa Bapak Ibu terkasih langsung, Bapak Ibu terkasih bisa melihat sebuah firman yang akan memberkati Bapak Ibu terkasih. Kita lihat di Markus. Markus pasal 10. Markus pasal 10 ayatnya ke-46 sampai dengan 52. Saya ulang, Markus pasal 10 ayatnya 46 sampai dengan 52. Di situ perikop lembaga kitab berkata Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya akan bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihlah aku. 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihlah aku. 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini firman sangat memberkati saya, Bapak Ibu terkasih. Kalau Bapak Ibu baca sepintas, Anda nggak akan dapat banyak hal. Tapi biar hari ini Anda duduk, Anda dengar, berbahagia Anda dengar, dan Anda akan mendengar bahwa ada hal-hal yang Tuhan akan bukakan buat Anda. Di sini dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Jadi ini kisahnya Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Lalu dia jalan. Di situ di Alkitab dicatat bahwa ada seorang pengemis yang buta. Jadi dijelaskan ini orang sudah pengemis, dia juga buta. Nama dia Bartimeus. Dan disebut ini anak Timeus. Jadi ini orang beda dengan Bartolomeus. Ya, Alkitab sudah menjelaskan anak Timeus. Lalu dia duduk di pinggir jalan. Pastinya ini orang ada pengemis, dia mengemis dan kondisi dia buta. Yang menarik di sini 47. Saya memperhatikan ayat ini dikatakan gini. Ketika didengarnya, berarti saya punya pemikiran bahwa setidaknya orang ini pernah mendengar tentang Yesus. Ada amin? Kembali lagi, slow. Harus semangat. Jangan kalah sama orang Dayak. Anda belum melihat daerah kami. Ya kan, karena belum ke sana. Saya cerita sedikit ya, daerah kami, daerah pelayanan kami. Itu hutan sawit. Namanya hutan sawit, tidak ada aspal, Bu, Pak. Licin. Kalau lagi panas, debunya banyak sekali. Jadi Anda pakai baju hitam, keluarnya dari coklat. Debu. Dan saya kasih tahu, jemaat di sana, walaupun di kampung, jalannya berkilo, jemaat lera malam-malam jalan. Untuk apa? KKR. Kalau saya lihat daerah Kristen, kantong-kantong Kristen zaman sekarang tidak tertarik dengan KKR, kamu kalah dengan Borneo. Kenapa Borneo punya api so on fire? Karena kami dari Senen sampai ketemu Senen, kalau ada KKR dari tim kami, Hendrik Liberty Ministry, mereka selalu open. Makanya jarang orang percaya kalau dikata Pak Hendrik punya jadwal KKR 27 hari full, sampai minggu malam saja masih ada KKR. Susah dipercaya. Tetapi ketika saya di sini, saya lihat
Mereka bertanya sama saya, hari Senin Pak Pendeta susah mau cari orang mau ibadah. Oh, kalau di kami biasa. Kenapa? Mereka selalu haus menantikan ada suara Tuhan yang lainkah untuk saya. Karena hari-hari ini Pak Pendeta, Bapak Ibu terkasih, kita ini butuh suara Tuhan. Kalau Anda sudah tertidur dengan keenakanmu, hati-hati, kamu sebentar akan jatuh seperti Raja Daud. Raja Daud jatuh ketika dia lagi baik-baik saja. Tidak sedang dia tidak baik. Tidak sedang kekurangan uang dan banyak pinjam bank di mana-mana. Tidak. Raja Daud lagi on the top. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, ini yang hadir, ini yang diberkati. Ya, saya mau ngomong. Pak, Bu, lihat ini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, berarti orang ini sudah pernah dengar tentang nama Yesus. Dia sudah dengar apa Yesus lakukan. Dan orang ini, judul khotbah saya adalah harapkan mujizat. Orang ini sedang mengharapkan mujizat. Orang ini sedang menantikan mujizat. Kalau Bapak Ibu di tempat ini ada orang yang seperti begitu, kamu datang hari ini, kamu nggak datang sia-sia. Oh, saya berani menantang Anda. Saya berani menantang Anda. Saya menantang Anda dengan nama Yesus. Tadi nyanyi lagu itu, saya sangat diberkati. Makanya saya sangat enjoy di sini. Saya sangat enjoy di sini. Saya menikmati semua pujian yang ada di sini. Kalau Anda adalah hari-hari ini orang yang sudah berdoa bersekian lama, Tuhan belum jawab juga, nantikan mujizat itu. Dia akan terjadi pertama. Sebagian orang saya lihat dia sudah meninggalkan pengharapan dia akan mujizat akan terjadi. Sayang. Berdoa sudah sebulan nggak ada jawaban, Pak. Oh, gitukah? Berdoa 2 bulan tetap kondisi saya tetap sama. Nanti saya putar satu video, kamu lihat 8 tahun mandul. Cuma satu momen dia datang KKR, saya tunjuk. Momen itu mengubahkan hidup dia. Pak, Bu, ini orang duduk di pinggir jalan menantikan momen Yesus datang dan lewat. Masihkah Anda dalam penantian Anda? Atau Anda sudah bilang, saya sudah doa lah, KKR lagi, biasa, kemarin KKR juga. Tunggu dulu, KKR hari ini bisa jadi berbeda. Kau kan nggak tahu. Kau menganggapnya sama. Setiap kegerakan Tuhan itu beda, Pak, Bu. Kalau kamu menganggapnya sama, berarti kamu bisa mengukur Tuhan. Tuhan Yesus tidak bisa kamu ukur. Salah besar kalau kamu bisa mengukur Tuhan. Tuhan punya kegerakan beda hari ini, besok juga beda. Mana kau bisa membuat sebuah metode bahwa hari ini sama, besok sama? Tidak. Amin. Kita orang karismatik selalu harus diharuskan bisa mengikuti kegerakan Tuhan. Kegerakan Tuhan ini apa nih? Kau kemarin komsel, sekarang apa? Roh Kudus tidak begitu-begitu saja. Roh Kudus itu punya kegerakan, tidak bisa kamu gimana ukur-ukur. Oh begini ya, oh begini ya. Kamu akan lihat Bapak Ibu terkasih, beda. Ini orang dia duduk sekian lama di situ. Pastinya pertama dia sudah mendengar tentang nama Yesus dan dia mengharapkan sesuatu. Kira-kira kalau saya bertemu dengan Yesus, bagaimana? Apa yang terjadi? Dan ternyata orang ini dia dengar hari itu bahwa Yesus lewat. Dicatat di sini, Yesus orang Nazaret. Tentunya sekian lama mengharapkan mujizat, orang ini tidak akan menyanyiakan sebuah kesempatan ketika Yesus lewat, nggak akan dia sia-siakan. Saya prihatin sama orang. Tadi saya lagi minum kelapa, diantar sama rekan. Orang itu jemaat, tapi gereja yang lain. Saya bilang, Bapak mau didoakan? Dijawab saya apa? Itulah orang terlalu full kasih karunia. Dia bilang gini, saya mau makan dulu. Ditunjuk nasinya. Seumur hidup saya baru diginiin di tanah NTT. Di tempat lain, di Kalbar, dimanapun
Dia lagi petik buah sawit ketika saya lewat. Dia taruh semua barang dan dia langsung nggak pakai baju pun sekalipun, dia beginiin kepalanya. Apalagi di Manado. Kenapa? Karena mereka mengharapkan mujizat dari Tuhan. Amin. Jangan menganggap doa itu biasa, Pak. Kamu sok tahu. Kamu menganggap doa itu biasa. Doa mengubah segala sesuatu. Hidup saya banyak diberkati dengan doa. HP ini salah satunya. Bertahun-tahun saya berdoa, Tuhan kasih. Saya mau sesuatu, nggak mau yang seperti orang biasa punya. Saya mau sesuatu yang beda. Bertahun-tahun saya doa, Tuhan kasih. Jadi jangan kadang kita terlalu banyak kasih karunia. Satu piring nasi cuma 8.000 kalau di harga di sini. Di Jakarta taruhlah 15.000. Sekali doa, sekali nubuatan dilepaskan, kau nggak bisa kira, puluhan juta aja nggak bisa bayar. Amin. Tangkap gak khotbah saya ini? Bapak kan bilang puluhan juta nggak bisa bayar. Emang apa, Pak? Ada satu orang yang saya nanti di video saya akan tayang. 8 tahun di Mandul, orang Dayak pedalaman. Orang ini kepahitan sama Yesus. Karena dia bilang, kenapa saya begini, yang lain begini. Lalu dia marah sama Tuhan. Suatu hari hujan, bayangkan hujan. Ini orang seharusnya tidak datang. Tapi nggak tahu apa yang membawa dia kemudian datang dan duduk. Di akhir saya khotbah, saya altakol. Tuhan lucu ya, Tuhan arahkan tangan saya cuma tujuk dia. Setelah Tuhan arahkan saya tangan punya tujuk dia, itu masalah dia selesai. Mandul itu, Pak Bu, 1 M pun kamu nggak bisa bayar. Kalau Tuhan buat, nggak bisa bayar. Teman saya telepon saya, dia bilang gini, Hendrik, kau tolong doakan saya. Rumah saya 2 tahun disewa, mau sewa nggak laku-laku. Mana? Alamatnya di mana? Saya doa. 2 tahun gak laku-laku kan. Dalam hitungan 3 hari atau 2 hari langsung orang sewa. Kamu mau tepuk tangan untuk orang Yesus? Ayo. Dalam hitungan hari. Cepat kan? Doa mengubahkan segala sesuatu. Amin. Bukan saya, Yesus. Kuasa Yesus. Ini orang, saya kembali lagi ngomong, dia waktu dengar Yesus orang Nazaret lewat, dia sudah tahu Yesus, saya ulang lagi. Dan dia punya tindakan, dia nggak akan biarkan Yesus lewat begitu saja. Dia nggak akan malu dan bilang, nggak sopan, Yesus mau lewat nih. Gimana ya, kita mungkin harus berdiri dulu raba-raba dan pegang halangin Yesus. Satu hal, buta tidak menghalangi dia untuk mulutnya berteriak. Saya suka orang nih. Jangan jemaat suka punya alasan. Kalau kamu sakit, kamu nggak bisa datang KKR dan Tuhan sembuhkan kamu. Kamu maunya saya pendeta datang ke rumahmu? Tunggu dulu. Pendeta yang lain silakan aja. Saya nggak mau. Kamu datang ke sini. Tunjukkan imanmu dengan kamu datang ke sini. Gitu aja. Kamu punya iman kan? Tunjukkan kamu datang ke sini. Kamu ke rumah sakit ini kamu bisa bayar harga. Ayolah, kamu ngantri di sana berjam-jam, ayolah. Benar? Belum lagi ada yang pergi ke Singapura. Konsultasi dokter di sana, salah satu rumah sakit yang paling terkenal. Kamu cuma bicara 10 menit, 5.500.000 melayang. 10 menit 5.500.000 terbang. Kau coba datang ke sini gratis, duduk dengerin khotbah, Tuhan kan pulihkan kamu. Jangan nggak percaya Yesus. Bisa ke Pak? Ya udah, kalau kamu percaya nggak percaya nggak terjadi Pak, Bu. Ini orang dipercaya, makanya dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihlah aku. Jesus, Son of David. Ini panggilan
mesianik, gelar dari orang Israel percaya bahwa nanti akan juru selamat akan datang dari keturunan Daud. Ini orang berarti panggilnya dia tahu manggil. Dia nggak salah manggil. Yesus anak Daud, kasihlah kami. Dia sudah berdoa. Yesus lewat, dia sudah berdoa. Kesemua terjadi? Tidak terjadi. Buktinya kan nggak langsung disembuhkan. Bartimeus kemudian dapat melihat. Tidak ada segala bukan itu. 4:8 dikatakan begini. Ketika dia berteriak, Alkitab saya mencatat begini, banyak orang menegurnya supaya dia diam. Jadi rupanya tantangan datang. Dia mau minta tolong, mau teriak, dihalangi orang. Orang tegur dia supaya dia diam. Kita lihat Bartimeus ini gimana. Namun semakin keras ia berseru. Wah, ini orang hebat. Hebat. Imannya patut kita contoh. Amin. Sudah, lu apa sebulan gak ada hasil, Pak? Oh iya, sebulan gak ada hasil. Merendahkan hati, berpuasa. Wah, berarti kan dia tambah dong. Lebih lagi berseru. Pagi-pagi jam 4, jam 5 sudah bangun, sudah berseru sama Tuhan. Numpang tanya, bulan-bulan berikutnya apakah Tuhan akan menahan untuk memberkati kamu? Numpang tanya aja saya. Saya saja manusia, kau digituin, tak tahan. Ada satu perikop, Yesus mengajarkan doa jangan jemu-jemu, perumpamaan tentang hakim yang lalim. Jemaat pasti tahu. Di situ Yesus punya pesan apa? Bahwa ini aja manusia begini, nggak tahan. Kamu tahu nggak Tuhan tuh mengasihi manusia? Makanya doanya kalau udah begini sebulan nggak terjadi apa-apa, apalagi ini kayak gini sudah ditegur orang. Kau usah lihat orang timur. Di sini paling banyak tidak enak hati. Pak Bu, dari mimbar ini saya mau berkata, kau sama Yesus jangan tidak enak hati. Oh, enggak enak Pak, malu. Pendeta tadi alkohol. Siapa yang sakit? Maju disembuhkan. Udah mau maju. Pas di luar pendeta mau naik ke mobil baru, Pak, tolong Pak. Ada orangnya Pak? Banyak. Di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, saya sering ketemu yang kayak begitu. Di NTT ini belum, karena saya baru datang. Dan saya bilang, kenapa tadi nggak maju ke depan? Ya malu Pak, ya malu nggak usah dipelihara Pak Bu. Anda datang sama Yesus harus tidak tahu malu. Amin. Kenapa? Dia Bapak kita. Amin. Amin. Ngapain malu sama Bapak? Nih, orang tegur dia keras. Orang tegur dia supaya dia diam. Namun semakin keras dia berseru, Anak Daud, kasihilah aku. Hebat ini orang, karena perbuatan dia yang 49, Yesus baru dicatat di situ berhenti. Berarti teriakan dia membuat Yesus berhenti. Kamu, mungkinkah teriakmu tidak membuat Yesus terhenti? Karena kamu sudah menyerah, doa kemarin seminggu aja udah menyerah. Bisakah kamu naikkan level doamu lagi supaya Yesus berhenti dan menjawab doamu? Kamu tahu satu perkataan Yesus keluarkan buat hidupmu, selesai sudah masalahmu. Nggak perlu bertele-tele Pak Bu. Saya pernah ngalaminya. Waktu dulu saya kerja susah, perusahaan lagi susah. Dalam waktu tempo 8 bulan nggak ada gaji, tapi saya terus bertahan di perusahaan itu. Saya berdoa. Saya sulit hitung semua hari-hari yang saya lewati dengan kesusahan. Uang semua saya keluarkan, recehan sudah semua, yang 500 perak, 100 perak saya keluarkan semua, udah nggak punya uang. Saya kerja di situ karena perusahaan itu masih ada hubungan dengan saudara saya, tapi saya tetap bertahan. Saudara saya sudah pergi, semua sudah pergi, tinggal saya di situ.
Saya di situ dan saya terus dengan doa saya. Bapak tahu dan Ibu tahu 8 bulan. Terakhir dalam doa saya nggak pernah lupa. Sore kira-kira jam 7 malam, jam 6.30, saya berdoa, saya berlutut sama Tuhan. Tetap doa yang sama, Tuhan berkati. Krisis ini biar berhenti, selesai sudah. Tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjawab doa saya seperti yang Dia lakukan. Dia berhenti dan Dia berkata, selesai. Pendek perkataannya, sudah selesai. Ternyata besoknya order datang, besoknya lagi ini datang, besoknya lagi ini datang. Kalau bukan Tuhan, siapa? Jangan berhenti dengan doamu sampai Yesus berhenti. Dan kemudian kalau Yesus berhenti, Dia berkata, panggillah dia. Bartimeus suruh panggil. Yang menarik di sini, orang-orang memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, saya suka nih perkataan, orang-orang nasihatin dia, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Berarti orang-orang sudah tahu kurang lebih apa yang Yesus akan lakukan sama Bartimeus. Orang-orang sudah kurang lebih bisa membayangkan, mengimajinasikan apa yang kira-kira akan terjadi sama Bartimeus. Pastinya sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang jahat. Dan saya suka, Bapak Ibu kalau baca sekilas 50 nggak akan tahu apa maksudnya. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Pak, Bu, sadar nggak berapa orang maju ke depan alkohol? Yang lumpuh tetap pulang tetap lumpuh. Yang sakit asma tetap sakit asma. Yang sakit ma pulang tetap sakit ma. Yang hidup kemiskinan tetap pulang dalam kemiskinan. Tahu nggak kenapa? Karena dia tidak pernah menanggalkan jubah dia. Maksud Bapak apa? Menanggalkan jubah. Ini, menanggalkan jubah dia punya miskin. Menanggalkan jubah dia itu yang tadi itu sakit ma. Menanggalkan jubah dia itu misalnya sakit amandel. Dia datang ke sini, hadap ke depan, dia tetap pakai itu. Mindset dia tetap berpikir, saya ini miskin, saya banyak hutang, saya banyak apa. Dia pakai itu, dia bawa ke depan. Pulang dia tetap pakai. Yang bawa tongkat ke depan juga sama, dia bawa tongkat ke depan dan sebagainya. Pak pendeta, udahlah jangan terlalu rohani. Pak, Bu, saya mau berkata sama Anda, orang pakai kursi roda datang ke gereja, ibu-ibu, dulu saya kenal dia bertahun-tahun, baik-baik saja di Kalimantan Barat. Tiba-tiba pada saat saya KKR, saya lihat, kok jadi pakai kursi roda? Lalu pulang, kursi roda dia singkirin, berjalan dengan baik. Dia berarti kan menanggalkan jubah dia yang sakit itu. Ini orang hebat. Dia tanggalkan jubah ke pengemisnya dia, jubah mata buta dia tanggalkan dulu. Dia tidak ketemu Yesus dengan sambil membawa jubah pengemisnya. Perhatikan orang punya mindset yang begitu. Ketika didoakan nggak pernah berubah hidup dia. Kenapa? Bukan pendeta yang berdoa dia nggak punya kuasa, dianya yang bermasalah. Makanya kalau jemaat mau protes sama saya dengan santai, saya putar aja video saya semua. Saya bilang, kamu lihat ya video saya, itu orang semua disembuhkan. Lalu kalau kamu nggak disembuhkan, kamu protes sama saya, ya tanya sama Tuhan aja lah. Bukan saya yang bermasalah. Kita punya iman, makanya kita harus dengar firman dulu. Amin. Kenapa harus dengar firman? Bapak kan doakan saya dulu. Enggak mau. Saya nggak mau doakan Anda dulu. Mindset Anda masih belum berubah. Saya ubahkan Anda dengan firman dulu. Saya cuci otak Anda dengan firman Tuhan dulu. Supaya kamu sudah dicuci, kamu baru mengerti. Ternyata masih ada mujizat. Ya kan? Nah, ini orang, dia tanggalkan jubahnya. Dan saya suka ini orang, dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini orang punya respon bagus. Kalau dia hari ini duduk di sini, dia adalah orang yang nangkap firman Tuhan. Dia dengar. Nggak sibuk main HP. Nah nanti pikir, habis ini mau makan sei babi atau sei sapi ya. Tapi ini orang sifat responnya bagus. Segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini orang hebat. Ini orang tahu bagaimana dia nggak akan melewatkan mujizat yang ada. Kecil kemungkinan orang ini kalau hidup zaman now dia melewatkan mujizat dari Yesus. Tidak.
Karena ciri-cirinya saya sudah tahu. Orang responsif terhadap firman. Hari ini jemaat Sontoloyo datang ke gereja, tepuk tangan juga. Ada lagi lebih parah di Kalbar. Begini, kayak sapam aja. Kita datang gereja harus tepuk tangan. Oh, puji Tuhan, angkat tangan. Orang yang responsif terhadap firman, saya pastikan orang itu diberkati oleh Tuhan. Mujizat dari Tuhan kau lewat di depan dia, nggak akan kelewatan. Singgah di tempat dia. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, waktu saya masih muda, dengan baik, saya masih muda, usia 20-an kurang lebih, ada hamba Tuhan Afrika dari Nigeria. Dia datang pelayanan di gereja. Saya masih ingat gereja GBI, karena kami dulu berjemaat di situ. Hamba Tuhan ini Tuhan pakai untuk bernubuat. Saya sudah tahu hamba Tuhan ini. Jadi saya sudah tahu karakter dia. Saya sebagai anak muda, saya responsif. Seperti kayak gini, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saya nggak akan pilih bangku di belakang, Pak Bu. Saya pilih bangku di nomor 2. Nggak mungkin saya duduk di depan, karena di depan berjajar hamba Tuhan semua, pengurus semua sudah penuh di situ. Saya berdiri, saya duduk di belakang dia persis, dan saya menantikan punya firman dia dan sebagainya. Setelah dia itu atal koles, saya masih menantikan dia. Kenapa? Saya menantikan ada mujizat dari Tuhan. Saya tidak mengharapkan kesembuhan waktu itu, tetapi saya mengharapkan ada terobosan dalam hidup saya. Saya pikir semua anak muda pasti ingin terobosan. Terobosan keuangan, terobosan ke pekerjaan, terobosan masa depan. Tapi dengan baik. Kalau Anda tidak responsif, ada acara-acara KKR-nya Anda memilih di rumah. Oh, kamu nggak dapat apa-apa, Pak Bu. Kamu nggak dapat apa-apa. Saya menantikan dia. Terakhir, saya nggak dapat apa-apa juga. Dia udah selesai. Dia salamin semua orang, salamin. Ada satu ibu-ibu kasih dia satu bingkisan. Lalu dia doakan dia. Giliran saya keluarkan uang saya di dompet. Saya tarik semua. Saya tarik semua tuh, benar. Ya, banyak waktu itu. Saya tarik semua, bukan 100, 200. Saya tarik semua. Lalu saya kasih ke dia. Pastor, ini buat Anda. Lalu saya sudah tahu. Alkitab berkata, kalau kamu memberkati Nabi, kamu akan mendapat upah Nabi. Jadi saya ngomong sama dia, berkati saya, jangan lupa. Langsung dia bernubuat buat saya. Pak, Bu, saya mau kasih tahu Anda ya. Gini, contoh ya. $100.000 di Kupang makan nasi di sini mahal 35. 3 kali makan sudah habis. Habis, bukan Kalau Manado sini habis. Saya bukan orang bodoh. Buat saya ini nilainya statis 100. Kalau doa, nubuatan tergantung. Kalau Tuhan bilang tahun depan kau naik gaji 20 juta. Saya cuma ketawa aja. Berarti orang yang pintar adalah orang yang seperti begitu, responsif terhadap firman Tuhan dan kegerakan Roh Kudus. Saya dapat nubuatan dari dia yang saya tabur memang banyak, tapi dengan baik. Saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih, itu nggak seberapa nilainya. Buat saya nggak seberapa, karena ternyata yang dinubuatkan buat saya itu lebih dari itu. Saya ngajar jemaat untuk Anda berpikir sedikit lebih cerdas, menangkan sesuatu di dalam alam roh yang dunia akan mengikuti. Berapa orang? Apa itu Pak? Apa itu Pak? Menangkan sesuatu di alam roh yang di dunia akan mengikuti. Kau menangkan dengan doa, firman dan sebagainya. Kau berkata-kata iman, nanti di dunia ini akan terjadi. Dan dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51.
baru ini Yesus mau berbicara. Prosesnya panjang Pak. Proses panjang Pak, Bu. Kadang nggak bisa saya ukur. Tapi kalau Tuhan kasih proses panjang buat kamu, enjoy aja. Amin. Lebih baik proses panjang daripada proses pendek kamu murtad, mualaf. Banyak Pak? Oh ada. Ada. Jangan ketawa. Ada. Terlalu gampang dari Tuhan. Lihat kami di pedalaman, militan, yang mualaf. Coba satu, nggak ada yang lain. Itu pun habis itu langsung lebih lagi. Susah untuk berpindah dari Yesus, karena kami selalu dalam tekanan, kehidupan yang keras, dan sebagainya, membuat iman kami semakin berharap sama Yesus. Coba lihat daerah yang banyak dibom gereja dan sebagainya, semakin militan. Amin. Daerah yang tenang, KKR, enggak. Sibuk. Gini. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kendaki supaya aku berbuat bagimu? Ini Yesus baru berbicara. Dari tadi di ayatnya ke 47 enggak ada. Baru ini Yesus baru bicara. Saya tadi udah bilang, Pak, satu perkataan Yesus saja dilemparkan buat hidupmu, selesai sudah semua masalahmu. Penyakitmu, keluargamu, tanah yang bermasalah, selesai semua. Selesai semua saya bilang. Masalah anak kuliah nggak ada uang, selesai. Pak, gimana mungkin? Aduh, sudah. Dalam Yesus mungkin. Bapak bisa jawab begitu, enak aja Pak Pendeta ngomong gitu. Saya pernah mendoakan orang naik bonat 8 tahun yang lalu. Anak itu nggak punya uang berkuliah. Saya berdoa, sebulan nggak terjadi apa-apa. Hampir 2 bulan. Ada donatur dari Korea, bawa dia ke Bali, sekolah. Buktinya kuliah. Kata siapa? Makanya saya sangat percaya diri kalau saya ngomong begini. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Ketika Yesus bertanya begitu, orangnya ini yang mengharapkan mujizat dari Tuhan. Dia nggak akan pelin-pelan. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Dia tetap fokus dengan apa yang dia mau, yaitu matanya dapat melihat. Dia nggak akan bilang, oh Yesus mau jawab doa saya. Saya ngomong dulu, Tuhan mau rumah. Itu kan tujuan pertamamu kau berteriak sama Yesus. Jangan berubah-ubah. Sekali kesembuhan, tetap kesembuhan. Amin. Fokus. Tuhan mengajarkan kita di sini, fokus dengan doamu. Kau doa minta apa? Mikrofon ini merek Sennheiser. Saya tahu merek ini. Ini yang asli. Di atas 10 juta. Saya tahu barang begini. Kalau kamu hari ini berdoa buat Sennheiser, besok jangan tolong diubahlah jadi Sony. Ya. Itu berarti kamu punya fokus berubah-ubah. Oh, Tuhan gak jawab Pak, Sony aja Pak. Sony di pasaran 350.000. Oh, gitu kah? Oh, Pak, bikin mata satu aja melek Pak. Boleh lah Pak. 2 jam, mungkin Tuhan agak susah lah Pak ya. 1 aja melek lah. Begitu. Enggak, saya temukan ini Rabuni supaya aku dapat melihat. Dia punya konsen doa tetap sama, enggak berubah. Dari depan pasal 46 berjalan sampai di 51 tidak berubah. Tetap konsentrasinya, saya minta disembuhkan mata saya. Dan saya suka Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. And Jesus said unto him, go thy way, thy faith had made thee whole. Saya suka nih. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pak, Bu, yang Tuhan Yesus maksud iman yang mana? Ya iman tahu, iman Ibrani pasal 11 ayat 1 tahu, iman tahu.
perjalanan dia dari awal, dari 46 sampai dengan di 52, itu semua berbicara tentang iman dia. Di mana dia duduk di pinggir jalan, dia berteriak, dia dihalangi orang, lalu orang ngomongin dia apa, kemudian dia tanggalkan jubah dia. Itu semua berbicara tentang iman dia. Tuhan perhitungkan iman Anda. Mana buktinya Pak? Abraham dicatat, Tuhan perhitungkan itu. Hari ini Anda mungkin bukan Abraham. Siapa namamu? Sebut aja namamu. Tuhan perhitungkan iman Anda. Apa yang kamu percaya sampai hari ini, detik ini, kamu jangan berubah. Amin. Jemaat saya, jangan berubah. Dengan imanmu Tuhan perhitungkan. Bukan iman bapakmu yang menyelamatkan engkau, bukan iman kakek saya, pendeta yang terhebat, menyelamatkan engkau. Enggak, Yesus mau imanmu. Yesus bicara imanmu. Yesus mau hubunganmu dengan dia, bukan kakekmu, bukan bapakmu. Enggak. Saya selalu bilang sama istri saya, kita ini kalau urusan surga, urusan masing-masing. Artinya, kalau kamu nggak berjuang, baca Alkitab dan sebagainya, memang keselamatan free. Tapi setiap hari kita terus membina iman kita tetap stabil. Amin. Makanya apa gunanya KKR begini? Supaya iman Anda terus dibangkitkan. Amin. Supaya iman Anda terus menyala. Kena masalah jangan drop, jangan stres. Ada firman Tuhan yang mengubahkan Anda. Di sini Yesus bilang, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di Inggris yang ngomong, thy faith had made thee whole. Imanmu membuat kamu utuh, membuat kamu seutuhnya. Di bahasa Indonesia masa kini, saya suka perkataan ini. Karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Wah, lucu. Karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Masihkah kamu percaya sama Yesus? Mungkin hari ini kamu bukan masalah penyakit. Mungkin kamu berdoa sekian lama untuk urusan tanah, sengketa atau apapun. Atau kamu berdoa sekian lama untuk masalah pekerjaan proyek, belum kunjung tiba. Jangan menyerah. Mungkin kamu sekian lama berdoa buat keluargamu yang berantakan. Jangan menyerah. Saya nggak bisa ngomong apa. Saya cuma bilang jangan menyerah. Imanmu menyelamatkan kamu. Sudah tahu Bapak Ibu terkasih, semua sudah tahu khotbah ini juga. Diakhiri dengan perkataan gini, pada saat itu juga melihatlah ia. Udahlah. Lalu ia mengikuti Yesus dan perjalanannya. Pemusik boleh maju ke depan. Begini, Bapak Ibu sadar nggak? Kalau Anda hari-hari ini sedang mengharapkan mujizat dari Tuhan, Anda sedang menantikan sesuatu dari Tuhan. Tadi saya sudah kasih tahu Bapak Ibu alur-alurnya. Saya kasih tahu alur-alurnya sampai di terakhir. Poin yang sangat penting berbicara tentang iman. Saya mau berkata begini Bapak Ibu. Yesus ngomong ini perkataan. Menurut saya ini perkataan dia kepada setiap orang sakit, perkataannya selalu sama. Matius 9 ayat 9 juga berkata gini, jadilah kepadamu sesuai imanmu. Kamu melihat kemustahilan, kamu melihat bahwa ini susah. Pak, Bu, saya ini hamba Tuhan full time. Artinya saya nggak bekerja, saya nggak punya gereja, saya nggak punya jemaat yang mendukung saya. Tapi saya bisa keliling kemana-mana. Sumba aja saya sudah ke semua Sumba. Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sumba Timur. Sudah semua. Saya setiap kali orang kalau ngomong tanya dan sebagainya, dia tanya gitu kan. Dia tanya kan. Dia selalu ngomong gini, ya kamu berangkat sendiri aja lah, hemat tiket lah. Mana Sumba punya tiket murah? Mahal itu. Buat saya terlalu mahal. Itu setara pergi ke mana tuh? Ke Hong Kong aja masih murah. Vietnam baru 2 juta lebih. Itu lebih tuh, 3 juta lebih tuh, transit sana, transit sini. Saya mau berkata gini, teman saya pernah berkata begini, kamu
Pergi sendiri aja. Saya bilang, enggak. Tuhan Yesus utus saya dua-dua. Saya pakai firman Tuhan. Tuhan Yesus utus dua-dua. 70 murid dia utus dua-dua. Saya tetap pada prinsip dan iman saya. Dua-dua. Kalau saya Tuhan berangkatkan, dia harus berangkat. Jadi sudah bertahun-tahun ini prinsip sampai sekarang. Kalau hari ini orang mau mengubah iman saya, sorry nggak bisa. Kayak dulu waktu kami susah aja kami udah lewati begitu. Dan memang buktinya selalu berdua. Kami juga mengalami semua kemurahan Tuhan. Ketika kami pelayanan di sebuah daerah di Kalimantan Barat contohnya, Bapak Ibu tahu, kami kalau hitung-hitung terlalu besar Padahal kami tidak ada nongkrong di kedai kopi, duduk di sana, boros-boros, makan mewah, tidak ada. Kalau namanya penginjilan tidak ada begitu. Yang difokus cuma ibadah, KKR, dan sebagainya. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih. Saya pada level 1, Tuhan kasih saya imajinasi, pemikiran begini. Hendrik, kamu punya iman. Kalau kamu punya iman selama ini, kamu selalu menumpang di rumah penduduk. Dan kamu selalu di welcome sama mereka. Dan sekarang kamu lihatlah, ada banyak hotel-hotel di situ. Dan hotel-hotel itu kamu tahu, kamu nginap semalam di situ, kamu harus bayar sekian ratus ribu. Oke? Lalu saya ubah iman saya. Tuhan, kali ini saya mau ke Kalbar. Saya pengen nginap di situ. Nah, lihat langkah saya. Kan nggak mungkin langsung terjadi begitu kan? Saya utus staf saya ke situ. Bicara sama itu pemilik tuh. Bicara sama dia, Evangelis Hendrik mau masuk ke situ. Kasih saya kasih saya 13 hari diskon. Kenapa saya mesti malu? Saya melakukan banyak hal buat daerah situ kok. Orang disembuhkan banyak di situ. Kenapa saya mesti malu? Justru Anda harus bersyukur Tuhan pakai di situ. Apa yang pemilik itu ngomong? Berapa kamu mau minta? Staf saya bingung. Mau jawab berapa? Hotel harga 260 ribu. Berapa kamu mau minta? Staf saya bilang, terserah ibu lah. Lalu tahu ibu itu ngomong apa? Ya udah, gini aja. Saya kasih kamu harga 100 ribu. Ber-AC loh Pak Bu. Kemudian ketemu saya ibu dokter itu, ibu yang punya itu, dia ngomong, oh kamu Evangelis Hendriknya? Yaudah, besok gratis. Kemudian saya pindah ke lokasi lagi. Kalbar ini luas Pak Bu. Kalbar itu lebih luas dari NTT. Pulau Borneo itu luas, pokoknya luas lah, luas. Bapak Ibu kok ke sana, Bapak Ibu akan lihat. Kupang Atambua nggak ada papanya. Sana luas sekali. Saya pindah ke satu lokasi. Saya lihat tuh hotel mewah, bintang 3 itu. Fasilitasnya bagus, makanannya oke lah, pelayanan oke. Satu malam 450 ribu. Saya pelayanan sebuah GBI, sebuah gereja GBI. Saya khotbah di situ. Saya nggak tahu saya lagi duduk dengan bos itu. Saya nggak tahu saya duduk dengan bos itu. Saya sudah punya impian, saya mau nginep di sini. Istri saya bilang ini mahal. Iya, saya bilang, saya minta sama Tuhan ini, saya mau ini. Istri saya bilang mahal. Iya, maksud dia hemat. Iya, saya tahu, saya mau hemat. Iya, itu. Kan imanmu, ya kan, imanmu. Saya duduk sama itu pengerja, orangnya sederhana, engko-engko. Saya pikir dia, ya nggak tahu siapalah dia. Duduk banyak ngomong, saya udah malas juga ya. Saya diam, saya dengarin. Selesai, gembalanya bang, ini perkenalkan Pak Evangelis, pastor, inilah pemilik hotel yang di sana, jauh sana, yang di daerah lain. Yang dari sana itu butuh sekitar berapa jam ya? 4 ya? Kayaknya lebih ya? 5 jam ya? Kurang lebih 5 jam dari lokasi saya khotbah itu, GBI itu 5 jam. Jadi itu si pengurus yang punya owner hotel itu ada di situ dia. Terus pendeta itu ngomong gini, Pak, inilah owner hotel yang di sini, maksud yang sekarang saya khotbah itu, dan nanti yang di sana juga. Maksudnya, jadi saya sudah tahu, dia nggak ngomong, memang dia ngomong, tapi saya tahu ini orang punya 2 hotel, besar hotelnya. Dia besar, pokoknya besar hotelnya. Lalu saya langsung beranikan diri. Dia bilang,
Bos, kok saya nanti ada pelayanan di daerah situ yang 5 jam kurang lebih dari sini. Bos bisa nggak kasih diskon? Dia ngomong apa? Buat kamu gratis. Bukan sehari, 5 hari. Kali 450.000 berapa? Lalu ketika saya ada di hotel itu, saya makan kan. Habis makan, ya tahu diri lah, bayar lah. Masa bilang, bos, sudah ACC. Jangan bohong, hamba Tuhan nggak boleh begitu. Yang kelewatan, ya. Udah dikasih gratis, sudah mengucap syukur. Tapi, bos sudah bilang, semua makan dari kamar ini sudah di cover. Hah? Besok makan lagi, sudah di cover. Besok makan lagi, sudah di cover. Ya udahlah, tergantung iman. Kau percaya Tuhan besar? Kau percaya Dia mampu melakukannya? Oke.